Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan tentang pembahasan Jongko Joyoboyo atau Ramalan Jayabaya. Pemirsa, perlu diketahui bahwa Ramalan Joyoboyo atau Jongko Joyoboyo adalah sebuah karya sastra anak bangsa, yang mana karya sastra ini diambil dan diolah oleh seorang pujangga, yang mana Ramalan Jayabaya atau Jongko Joyoboyo ini bersumber dari sebuah kitab yang pernah digubah oleh seorang ulama besar dan juga seorang pemimpin, yaitu Kanjeng Sunan Giri yang ketiga atau Sunan Giri Parapen. Kitab yang digubah yaitu bernama Kitab Asror. Kitab Asror itu berisi tentang sejarah-sejarah singkat yang ada di tanah Pulau Jawa mulai zaman purba sampai dengan jatuh dan runtuhnya Kerajaan Mojopahit. Kemudian buku Asror yang digubah oleh Kanjeng Sunan Giri yang ketiga atau Sunan Prapen itu kemudian diolah oleh seorang pujangga yang juga seorang pangeran, yaitu Pangeran Wijil yang berkedudukan di Kadilangu, Demak. Pangeran Wijil yang pertama atau disebut dengan Pangeran Kadilangu yang kedua merupakan cucu dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Oleh sebab itu, apabila Pangeran Wijil I atau Pangeran Kadilangu yang kedua ini menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, maka tentunya sungguh sangat tepat karena beliau adalah keturunannya. Kemudian pemirsa dimanapun Anda berada, Pangeran Wijil yang pertama ini memang memiliki bakat untuk menulis. Oleh sebab itu, banyak karangan-karangan, tulisan-tulisan yang digubah dari pemikirannya. Oleh sebab itu, sejak masih remaja, masih muda, Pangeran Wijil ini sudah memiliki karisma yang bagus. Sehingga pada suatu ketika, yaitu pada zaman Sri Sultan Pakubuwono yang kedua, akhirnya beliau, Pangeran Wijil ini, diberikan sebuah kedudukan di Kartosuro, yaitu sebagai seorang pujangga.
Pangeran Wijil yang pertama ini juga ketika masih remaja juga pernah diundang oleh Sri Sultan Pakubuwono yang pertama, yaitu ketika beliau diangkat menjadi seorang Sultan Mataram. Ketika itu pengangkatannya berada di Semarang, yang dilantik oleh Gubernur Jenderal Van Auton, yaitu pada tahun 1404 sampai dengan tahun 1710. Karena beliau pada waktu itu hanya dimintai restu, mintai doa dan restu. Beliau sebagai seorang pangeran bebas yang berkedudukan di Kadilangu. Kemudian setelah Sri Sultan Pakubuwono yang pertama lengser, kemudian diganti oleh putranya, yaitu Pangeran Pakubuwono yang kedua, maka Pangeran Wijil pun mendapatkan tugas seperti tadi, diangkat menjadi seorang pujangga di Kartosuro. Bahkan karena dirasa Kartosuro sebagai tempat keraton Mataram banyak dinilai mengalami hal-hal yang dinilai kurang bagus. Oleh sebab itu, Pakubuwono yang kedua berkeinginan untuk memindahkan keraton Kartosuro itu ke sebuah tempat. Oleh sebab itu, Pangeran Wijil yang pertama atau Pangeran Kadilangu yang kedua ini dipanggil oleh Kanjeng Sultan, kemudian dimintai pertimbangan. Bahkan oleh Sri Sultan Pakubuwono yang kedua diserahi untuk meneliti daerah-daerah mana yang cocok untuk memindahkan keraton Kartosuro itu. Setelah diadakan penelitian dan penyelidikan, akhirnya Pangeran Wijil yang pertama ini atau Pangeran Kadilangu yang kedua mendapatkan sebuah tempat, yaitu Desa Solo. Setelah diadakan penelitian dan penyelidikan tentang hal-hal baik itu yang bersifat material atau di luar hal-hal yang sifatnya gaib, maka dilaporkan kepada Sri Sultan Pakubuwono yang kedua bahwa Solo adalah tempat yang cocok untuk membuat sebuah keraton atau memindahkan keraton dari Kartosuro menuju ke Solo. Hal itu kemudian disetujui oleh Sri Sultan Pakubuwono yang kedua, dan akhirnya benar-benar keraton Kartosuro itu dipindah ke Solo, dan juga diusulkan oleh Pangeran Wijil agar nama dari Kartosuro itu kemudian dibalik menjadi Surakarta hingga sekarang ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi Pangeran Wijil yang pertama atau Pangeran Kadilangu yang kedua ini seorang sastrawan, seorang pujangga. Karya-karyanya misalnya adalah Babat Pajajaran, Babat Mataram, Raja Kopo-Kopo, dan termasuk adalah Ramalan Jongko Joyoboyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebenarnya Pangeran Kadilangu membuat ramalan Jongko Joyoboyo ini adalah
sebelumnya telah banyak membaca, yaitu buku-buku lama, terutamanya adalah Kakawin Baratoyudo yang digubah oleh Empu Seda dan Empu Kanwa, yaitu buku pada zaman Erlangga, yaitu tahun 1157 Masehi. Setelah membaca banyak buku-buku atau Kakawin Baratoyudo ini, kemudian Pangeran Wijil akhirnya menemukan bahwa ternyata pada zaman kerajaan Kediri, seorang Raja Jayabaya ini memang seorang peramal yang hebat. Orang yang memiliki visi-visi pandangan jauh ke depan. Oleh sebab itu, oleh Pangeran Wijil kemudian dipadukan dengan buku Asror yang digubah oleh Kanjeng Sunan Giri yang ketiga atau Sunan Prapen. Akhirnya dimulailah Pangeran Wijil ini menulis, sehingga tulisannya itu diberi nama Jongko Joyoboyo. Tetapi sayang, pada tahun 1747 beliau wafat, sedangkan tulisan Jongko Joyoboyo itu belum selesai. Oleh sebab itu, wafatnya Pangeran Wijil ini, kemudian kedudukannya sebagai seorang pangeran ini akhirnya diturunkan kepada anaknya, yaitu Pangeran Sumekar, menjadi seorang pangeran bebas yang berkedudukan di Kadilangu Demak dan kemudian bergelar Pangeran Kadilangu yang ketiga. Sedangkan kedudukannya sebagai seorang pujangga di Surakarta kemudian diganti oleh seseorang, yaitu Raden Ngabai Yosodipuro. Nah, kemudian melihat karangan Jongko Joyoboyo yang ditulis oleh Pangeran Wijil atau Pangeran Kadilangu yang kedua ini belum selesai, akhirnya dilanjutkan oleh Raden Ngabai Yosodipuro dan akhirnya dapat diselesaikan pada tahun 1749, dan akhirnya pada tahun itu juga diterbitkan dan akhirnya bisa sebagai bacaan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Jongko Joyoboyo itu ada yang prosa, ada yang berupa tembang. Di bagian yang pertama adalah berupa prosa, kemudian di bagian berikutnya adalah berisi tembang. Seperti yang saya bacakan kemarin, maka saya akan mencoba untuk membacakan yang prosa. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam ramalan Joyoboyo dalam bentuk prosa, itu pun juga perlu penjelasan-penjelasan pada bagian-bagian tertentu yang masih belum jelas. Oleh sebab itu, izinkan saya memberikan beberapa ulasan atau memperjelas apa yang dimaksudkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akan saya mulai ramalan Jayabaya pada nomor yang pertama. Bunyinya adalah seperti ini. Besok yen wis ana kreta mlaku tanpa turangga, tanah Jawa kalongan wesi, prau mlaku ing awang-awang, kali padha ilang kedunge, pasar ilang kumandange, iku tondo yen tekani jaman Jayabaya wis cedhak.
Ini adalah yang pertama. Besok yang wis ono kereta mlaku tanpa turunggo. Besok kalau sudah ada kereta yang berjalan tanpa kuda, tanah Jawa kalungan wesi, tanah Pulau Jawa berkalung wesi, perahu mlaku ing awang-awang, perahu berjalan di udara, kali podo ilang kedungi, sungai-sungai itu sama menciut, sehingga seakan-akan hilang kedungnya atau kedalamannya. Pasar hilang kumandangi, pasar-pasar hilang gemberenggengnya, suara-suara gemberenggeng di pasar itu hilang. Iku tondo yang tekani zaman Jaya wis cedhak. Itu pertanda kalau ramalan Jayabaya itu sudah datang, sudah mulai dekat. Pemirsa dimanapun Anda yang berada, besok yang wis ono kereta mlaku tanpa turunggo, kalau sudah besok ada kereta yang berjalan tanpa kuda, ini yang dimaksudkan adalah keadaan sekarang ini, yaitu banyak mobil yang berbagai macam tipe, berbagai macam jenis. Ada yang truk, ada yang bus, ada yang oto. Itu semuanya adalah digambarkan adalah kereta mlaku tanpa turunggo. Pemirsa dimanapun Anda berada, dilanjutkan tanah Jawa kalungan besi, tanah Pulau Jawa berkalung besi. Artinya adalah tanah-tanah di Pulau Jawa ini banyak dibangun rel-rel kereta api, yang tentunya adalah sebagai pijakan dari kereta api. Dan itu pun sudah ada. Kali perahu mlaku ing awang-awang, perahu berjalan di udara adalah kapal terbang. Jadi tanah Jawa kalungan besi ini menunjukkan bahwa pada suatu ketika ada kendaraan yang sekarang ini disebut dengan kereta api. Kemudian perahu mlaku ing awang-awang, tidak lain adalah kereta. Yang berjalan di awang-awang itu adalah kapal terbang dengan berbagai macam jenisnya. Kali podo ilang kedungi, kali-kali bengawan-bengawan, sungai-sungai sudah mulai menciut, karena mungkin faktor-faktor ditempati oleh penduduk-penduduk yang ada di tepi-tepi sungai itu. Lihat di Jakarta, Kali Ciliwung yang dulu mungkin tidak demikian sempitnya, tetapi karena di kanan kiri sudah dipenuhi dengan bangunan, maka kali-kali itu seakan-akan menciut, hilang kedungi, atau karena akibat dari longsor, sehingga banyak sungai-sungai yang ada di Pulau Jawa ini tenggelam, akhirnya menjadi daratan. Ini yang dimaksudkan. Dan juga banyak sungai-sungai besar, karena adanya erosi yang masuk ke dalam sungai itu, akhirnya sungai-sungai itu menjadi mendangkal, sehingga kedungnya ini semakin dangkal. Itu yang dimaksudkan adalah kali podo ilang kedungi, pasar ilang kumandangi. Pemirsa dimanapun Anda berada, pasar tradisional pada zaman dahulu ini sifatnya terbuka, sehingga di situ ramai orang berjualan, sehingga suara-suaranya itu berkumandang.
hingga 50 meter sampai 100 meter suara-suara orang yang jual beli di pasar itu gembrengeng kedengaran. Itulah yang disebut dengan kumandang. Nah, sekarang pasar sudah hilang kumandangnya, sudah hilang gembrengengnya, karena sudah ada pasar-pasar modern. Di sana sini justru kalau masuk pasar yang modern itu tidak bersuara apapun, karena semuanya sudah menggunakan alat-alat yang canggih, sehingga suara-suara itu membisu. Di sana ada Indomaret, ada Alfamart, apalagi masih banyak. Semuanya itu menunjukkan bahwa pasar-pasar yang modern, pasar-pasar tradisional sudah mulai ditinggalkan. Nah, kalau pasar-pasar tradisional itu sudah mulai ditinggalkan, maka kumandangnya sudah hilang, karena tidak ada orang-orang yang bersuara, berteriak-teriak di pasar itu. Kemudian dilanjutkan, iku tondo yen tekane zaman Jayabaya wis cedhak. Itu menandakan zaman apa yang diramalkan oleh Jayabaya itu sudah mulai dekat. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini menunjukkan bahwa apa yang telah diramalkan oleh pengarangnya banyak kebenaran kalau kita cocokkan dengan zaman sekarang ini. Kemudian saya lanjutkan pada nomor yang kedua atau poin yang kedua. Bumi saya suwe, saya mengkeret. Sekilan bumi dipajeki, jaran doyan sambel, kereta roda papat setugel. Wong wadon nganggo pakaian lanang, iki bakal yen nemoni wolak-walike jaman. Bumi saya suwe, saya mengkeret. Bumi ini lama kelamaan seakan-akan menyusut, mengkeret. Apa ini artinya? Mungkin ini adalah sebuah simbol, bukan arti leknya. Jadi bumi ini seakan-akan semakin hari semakin sempit. Karena apa? Karena jumlah penduduk yang semakin banyak. Di Pulau Jawa saja pada zaman dahulu itu 1 kilometernya itu hanya ditempati oleh 300 orang. Tapi bagaimana sekarang? Bisa sampai 3.000 atau sampai 30.000 orang yang menempati per kilometer. Apakah hal itu menjadikan terasa bumi ini semakin sempit? Nah, di samping itu juga, ini juga merupakan sebuah pasemon bahwa dunia ini sudah mulai yang disebut dengan globalisasi. Sehingga apapun di dunia ini, apapun di bumi ini seakan-akan sangat kecil. Seseorang tidak perlu datang ke Jakarta untuk melihat sepak bola, cukup di rumah saja, karena sudah ada alat televisi. Tidak usah seseorang itu berbulan-bulan untuk datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Cukup dengan hanya 9 jam sudah sampai di sana karena ada pesawat terbang.
sehingga bumi ini kelihatannya kecil. Itulah gambaran bumi saya suwe saya mengker. Ini menunjukkan tanda-tanda adanya kemajuan komunikasi dan kemajuan teknologi. Kemudian dilanjutkan, sekilan bumi dipajeki. Tentu saja, karena dirasa bumi ini atau tempat-tempat ini semakin penting dalam nilai-nilai ekonomisnya. Oleh sebab itu, bumi itu akan dipajeki. Walaupun bumi itu hanya sekilan. Sekilan itu menunjukkan bumi yang sempit atau lokasi yang kecil. Itu pun harus dipajeki. Kalau pada zaman dahulu tinggal menempati, tidak ada orang yang haru biru. Tetapi sekarang ini semuanya dihitung. Berapa pajaknya per meter persegi? Karena per meter persegi pun ada harganya. Ini adalah ramalan yang telah diramal pada zaman dahulu. Sekarang benar-benar terwujud. Apalagi kalau ada di kota-kota besar. Tentu saja semuanya itu benar-benar terjadi. Kemudian dilanjutkan jaran doyan sambel. Kereta roda papat setugel. Jaran doyan sambel artinya adalah supir-supir kendaraan, baik itu oto, truk, atau kendaraan-kendaraan yang lain. Maka supir-supir itu adalah doyan sambel, karena supir-supir itu adalah gantinya jaran. Sehingga di sini diperlambangkan, diumpamakan. Kalau pada zaman dahulu kereta itu yang menggerakkan adalah kuda, tetapi sekarang ini cukup dengan tangan, disetir oleh tangan. Oleh sebab itu diibaratkan bahwa jaran doyan sambal itu tidak lain adalah para sopir, tukang ojek, gojek, dan sebagainya itu adalah jaran-jaran doyan sambal, artinya manusia. Kemudian roda papat kereta, roda papat setugel. Kereta itu rodanya adalah 4. Kalau diparuh menjadi 2, maka rodanya tinggal 2. Maka apa yang dimaksudkan ini? Yang dimaksudkan adalah sepeda dan sepeda motor. Dilanjutkan adalah wong wadon nganggo pakaian lanang iki bakal yen nemoni wolak wali jaman. Pemirsa dimanapun Anda berada, wong wadon nganggo pakaian lanang. Apakah pada zaman dahulu tidak ada? Ini adalah pasemon. Artinya semuanya sudah serba terbalik. Oleh sebab itu diperjelas, yaitu yen nemoni wolak wali jaman. Yang dulu anak itu menghargai orang tua, sekarang orang tua kurang dihargai oleh anak. Malah terkadang orang tua yang menghargai anak. Kalau dulu anak itu sangat takut kepada orang tua, sekarang ini banyak orang-orang tua yang tidak ditakuti oleh anak. Itulah sebabnya disebut dengan zaman wolak wali jaman. Digambarkan yen wis ono wong wadon nganggo pakaian lanang. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini. Besok akan saya lanjutkan lagi, yaitu ramalan Joyoboyo dalam bentuk prosa. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam budaya warisan Nusantara. Jangan lupa dukung saya, berikan saya like, berikan saya subscribe. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin.